Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Yuliana dari DKV Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu profesi di bidang desain komunikasi visual, yaitu fotografer. Fotografer adalah seseorang yang menggunakan kamera untuk menciptakan gambar-gambar yang menangkap momen, keindahan, dan emosi. Lebih dari sekadar mengklik tombol rana kamera, fotografer juga bertanggung jawab dalam menentukan komposisi yang tepat, menyesuaikan pencahayaan yang sesuai, dan juga mengarahkan subjek agar menghasilkan gambar yang kuat secara visual. Selain itu, mereka juga menggabungkan keterampilan teknis dan kreatif untuk menghasilkan karya fotografi yang menginspirasi. Untuk menjadi seorang fotografer yang profesional, diperlukan berbagai keterampilan dan juga pengetahuan, yaitu yang pertama, keterampilan teknis, seperti cara menggunakan kamera, memahami pengaturan kamera, dan teknik fotografi. Yang kedua, ada keterampilan kreatif, seperti kemampuan untuk melihat dan menangkap momen yang indah, dan juga kemampuan untuk mengkomunikasikan ide melalui gambar. Keterampilan yang berikutnya adalah keterampilan komunikasi, seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan klien dan juga memahami kebutuhan mereka. Selain itu, fotografer juga harus memiliki keterampilan interpersonal yang baik, seperti kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berbeda-beda. Proses kerja fotografer secara umum dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap praproduksi. Tahap praproduksi adalah tahap awal yang dilakukan oleh fotografer untuk mempersiapkan pekerjaannya. Pada tahap ini, fotografer akan melakukan beberapa hal seperti yang pertama, melakukan riset untuk memahami kebutuhan dari klien. Yang kedua, membuat konsep foto yang akan diambil. Dan yang ketiga, mempersiapkan peralatan yang kiranya akan digunakan saat proses foto. Yang kedua, masuk ke tahap produksi. Tahap produksi adalah tahap inti dari fotografer. Pada tahap ini, fotografer akan melakukan pengambilan foto sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Dan yang tahap ketiga adalah tahap pasca produksi. Tahap ini adalah tahap di mana fotografer akan melakukan editing foto untuk menyempurnakan hasil foto yang telah diambil. Pada tahap ini, fotografer dapat menggunakan berbagai macam software editing foto seperti Adobe Photoshop dan juga Lightroom. Kemudian masuk ke penentuan biaya. Penentuan biaya dari profesi fotografer dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jenis fotografi. Biaya fotografi bervariasi tergantung pada jenis fotografi yang dilakukan. Jenis foto yang lebih kompleks seperti foto pernikahan atau foto produk biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi. Kemudian, keterampilan dan pengalaman dari fotografer juga mempengaruhi penentuan biaya. Fotografer yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang lebih tinggi biasanya memiliki biaya yang jauh lebih tinggi. Hal ini dikarenakan fotografer tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan foto yang berkualitas dari hasil pengalamannya yang bertahun-tahun. Yang ketiga, lokasi fotografi. Lokasi fotografi juga dapat mempengaruhi biaya fotografi. Lokasi yang lebih sulit dijangkau biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi. Kemudian ada waktu fotografi. Waktu fotografi juga dapat mempengaruhi biaya fotografi, dan sesi fotografi yang lebih lama biasanya akan dikenakan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya masuk ke kode etik profesi fotografer. Kode etik ini biasanya ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi profesi fotografer. Kode etik ini dapat bervariasi tergantung pada jenis fotografi yang dilakukan, seperti fotografi jurnalistik, fotografi komersial, atau fotografi seni.
Dengan mengikuti kode etik profesi, fotografer dapat menjaga integritasnya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien. Adapun beberapa poin penting dari kode etik profesi fotografer. Yang pertama, fotografer harus bertanggung jawab untuk menghasilkan foto yang berkualitas, baik dari segi teknis maupun artistik. Fotografer juga bertanggung jawab untuk melindungi hak cipta karyanya. Yang kedua adalah kejujuran. Seorang fotografer harus jujur dalam menyampaikan informasi kepada klien, termasuk informasi tentang biaya, jenis fotografi, dan waktu pengerjaan. Fotografer juga tidak boleh melakukan manipulasi foto yang dapat menyesatkan atau merugikan klien. Selanjutnya, fotografer harus terbuka dalam berkomunikasi dengan klien. Fotografer harus menjelaskan kepada klien tentang proses kerja fotografi, termasuk tahapan pengambilan gambar, editing, dan penyerahan hasil foto. Berikutnya adalah poin privasi. Seorang fotografer harus menghormati privasi klien. Fotografer tidak boleh memotret tanpa izin klien dan tidak boleh menyebarkan foto klien tanpa izin. Selanjutnya adalah kesetaraan. Fotografer harus bersikap adil dan setara kepada semua orang tanpa memandang ras, agama, suku, gender, ataupun status sosial. Berikutnya masuk ke contoh pelanggaran etika oleh fotografer. Yang pertama adalah pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi adalah salah satu pelanggaran etika yang paling umum dilakukan oleh fotografer. Contohnya, seorang fotografer memotret seorang wanita tanpa izin di ruang ganti. Foto tersebut kemudian disebarkan ke internet sehingga wanita tersebut merasa malu dan terhina. Yang kedua adalah manipulasi foto. Manipulasi foto adalah tindakan mengubah foto dengan cara-cara yang tidak jujur. Sebagai contoh, seorang fotografer memanipulasi foto seorang model untuk membuatnya terlihat lebih kurus, dan foto tersebut kemudian digunakan untuk mempromosikan produk pelangsing, sehingga konsumen yang melihat menjadi tertipu. Yang ketiga, ada ketidakpedulian terhadap lingkungan. Ketidakpedulian terhadap lingkungan adalah tindakan yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, seorang fotografer melakukan pembakaran hutan untuk mendapatkan foto yang dramatis. Pembakaran hutan tersebut dapat menyebabkan polusi udara dan juga kerusakan habitat. Salah satu kasus yang baru saja terjadi adalah kasus kebakaran hutan di lahan Gunung Bromo yang terjadi akibat flare yang digunakan untuk proses foto prewedding. Hal itu merupakan hal yang sangat salah karena fotografer telah melanggar kode etiknya dan merugikan warga serta merusak alam. Pelanggaran etika oleh fotografer dapat merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Fotografer yang melakukan pelanggaran etika dapat dikenakan sanksi seperti denda, skorsing, atau pencabutan izin. Sekian penjelasan dari saya mengenai salah satu profesi di bidang desain komunikasi visual, yaitu fotografer. Terima kasih telah menonton.